Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mendapatkan stigmata Yesus, luka-luka penyaliban Yesus, yaitu di telapak tangan yang dulu bekas paku, dipaku kemudian tembus ketika disalib, kemudian tangan kanan dipaku, kaki kanan, kaki kiri, dan lambung Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, paku ini yang sering disebut kalau orang zaman sekarang mendapatkan mukjizat Yesus, yaitu luka-luka Yesus, itu dinamakan stigmata. Ada seorang Romo Fransiskan Kapusin yang sangat terkenal, yang kemudian mendapatkan berkat, yaitu stigmata, 5 luka Yesus, dan hampir seluruh hidupnya dia menanggung luka itu dengan darah bercucuran di mana-mana. Tiba-tiba muncul luka di tangannya seperti salib Yesus, paku pada tangan Yesus, juga lambungnya, juga kakinya. Itu diderita oleh Padre Pio, atau sering disebut Pater atau Padre Pio. Pius, ya. Beliau lahir pada tanggal 25 Mei 1887 di Italia, di Pietrelcina, kota itu. Kemudian dia wafat pada tanggal 23 September 1968. Dan itu seluruh hidupnya dia mendapatkan stigmata. Tentu itu sangat menyakitkan. Belum lagi dia harus merahasiakan. Dia tidak mau sombong untuk menunjukkan saya mendapatkan stigmata. Maka perlu perjuangan bagi dia, bahkan ingin menyembunyikan. Pada waktu itu dia juga dicurigai oleh pihak gereja resmi atau institusi gereja. Maka dia dikatakan salah ajaran, dikatakan dia tidak boleh misa, dia tidak boleh mengajar. Bahkan itu dilaluinya dari tahun 1923 sampai 1931. Pembicaraan-pembicaraan tentang Padre Pio itu tidak diizinkan karena dianggap sebagai pengalaman rohani yang murahan, bid'ah, tidak benar. Maka tetapi stigmata itu tetap ada. Dia berusaha menyembunyikan, tidak menyombongkan, tetapi ternyata kemudian menyebar kemana-mana. Tentu umat juga tidak bisa tinggal diam. Devosi mereka akan Padre Pio yang kemudian minta doa-doanya, minta didengarkan pengakuan dosanya, dan akhirnya mereka mendapatkan berkat. Mukjizat-mukjizat muncul. Maka kemudian Paus Yohanes Paulus II membeatifikasi atau mengangkat Padre Pio menjadi beato pada tahun 1999. Dan kemudian Paus yang sama mengangkat Padre Pio sebagai santo pada tanggal 16 Juni 2002. Dan ini menjadi semacam puncak pengakuan gereja akan kesucian Padre Pio setelah beliau meninggal. Saudara-saudari yang terkasih, tanda Tuhan hadir, tanda Tuhan ada, tanda Tuhan mendukung umat manusia, yaitu dengan tanda-tanda khusus. Kalau sekarang kadang disebut sakramen untuk zaman sekarang, sarana dan tanda keselamatan. Injil hari ini juga bicara tentang tanda. Ketika para murid sedang asik berbicara tentang Yesus yang bangkit, dan kemudian 2 murid di Emmaus, bacaan Injil kemarin, juga menceritakan bagaimana melihat Yesus ketika sedang memecahkan roti dan dalam perjalanan ke Emmaus. Dan malam ini para murid penuh dengan sukacita. Mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka awalnya masih melihat sebagai hantu. Yesus mengatakan,
damai bagimu. Oh, itu hantu. Lalu Yesus kemudian mengangkat tangannya. Inilah tanganku, bekas luka paku pada telapak tanganku, bekas luka paku pada kakiku, pada lambungku. Inilah aku. Karena para murid masih ragu-ragu, adakah kamu mempunyai makanan? Aku mau makan untuk membuktikan bahwa aku juga manusia, bukan hantu. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanda fisik dalam kehidupan sehari-hari para murid akhirnya dilihat. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Ini bekas luka-luka paku di telapak tangannya dan juga di telapak kakinya. Nyok. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita mungkin tidak akan ketemu dengan Yesus kalau kita tidak pernah peka akan tanda-tanda kehadirannya. Mungkin kita tidak pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Atau kalau ditanya, kamu pernah ketemu Tuhan? Belum pernah. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu Tuhan kalau kita tidak peka akan tanda-tanda kehadirannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ada kecelakaan di jalan. Ada motor dengan motor tabrakan. Tabrakan banteng namanya, adu kepala. Dan tentu saja semuanya jatuh. Dan kemudian yang satu adalah ibu-ibu, yang satu anak muda yang masih semangat ngebut. Lalu banyak orang kemudian otomatis berkerumun, kemudian menolong anak muda dan ibu itu. Tetapi tentu saja banyak orang masih ragu-ragu, takut dengan risiko. Saya mengamati ada seorang bapak, dia menghentikan mobilnya. Kemudian dia langsung melihat dan kemudian berbicara dengan orang-orang di sekitar situ. Kemudian dia mengangkat ibu itu, mengajak orang-orang yang ada di situ untuk dimasukkan ke mobilnya. Dan menitipkan sepeda motornya di warung itu. Sementara anak muda itu masih sehat, walaupun motornya juga rusak, dititipkan di warung juga. Tetapi anak muda itu mau pergi. Lalu kemudian ada orang di sekitar situ yang minta KTP-nya untuk menahan KTP supaya nanti urusannya biar seperti apa di belakang. Lalu bapak itu mengantar ibu itu yang lukanya agak parah ke rumah sakit. Saudara-saudari yang terkasih, semua kemudian sepi kembali. Orang-orang pergi kembali. Saya mengamati di situ tinggal ada pecahan-pecahan lampu dari motor yang tabrakan itu. Pecahan-pecahan tebeng motor, yaitu sayapnya itu yang karena tabrakan itu. Dan sisa-sisa di situ. Tidak ada orang kecuali lalu lintas yang seperti biasa di jalan raya itu. Dan saya mulai merenungkan, bukankah bapak tadi yang membawa mobil itu tanda kehadiran Tuhan? Bukankah dia dengan sukarela menolong ibu itu untuk membawa ke rumah sakit dia yang luka parah karena cepat-cepat emergensi membutuhkan pertolongan. Tetapi dia juga masih sadar menitipkan motornya di warung di sekitarnya dan sekaligus juga meminta KTP supaya ada orang yang memegangnya, KTP dari anak muda yang tabrakan itu, dan semuanya sepi kembali. Tetapi adegan beberapa menit itu membuat saya sadar Tuhan hadir. Jika ada orang yang lapar dan engkau memberi aku makan, engkau memberikan orang itu makan, maka engkau memperbuat kepada aku. Jika engkau memberi minum orang yang haus, yang tidak diperhatikan di dunia ini, engkau memberi minum kepadaku. Jika engkau memberi tumpangan kepada orang yang paling hina, yang tidak punya
tumpangan, maka engkau memberikannya untuk aku. Maka Bapak tadi yang memberikan tumpangan, menolong ibu yang kecelakaan tadi, dibawa ke rumah sakit, itu engkau, Bapak itu, memberikan pertolongan juga kepada Tuhan sendiri. Sekaligus dia menjadi alat Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi ibu itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, stigma, tanda keselamatan Tuhan, selain ada di dalam sakramen-sakramen, tetapi juga ada dalam hidup kita sehari-hari. Jika di situ terdapat kedamaian, pengampunan, pertolongan, pengharapan, penghiburan, pendamaian, disitulah stigma kehadiran Tuhan yang menyemangati manusia. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.